Pengadilan Tipikor hari ini juga menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang digelar dengan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. 7 saksi yang dihadirkan merupakan mantan tenaga ahli, staf khusus hingga mantan dirjen di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saksi dihadirkan jaksa untuk memberikan keterangan terkait proses pengadaan laptop Chromebook pada tahun anggaran 2020-2021 yang saat itu berada di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dan rekomendasi itu yang saya membilang silahkan laksanakan. Ya. Dalam proses ini tadi ada perkataan mengenai menyuruh membeli laptop atau apa, saya tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah melakukan perintah apapun dalam pembelian laptop. Di persidangan, Nadiem Makarim sempat bertanya ke salah satu saksi soal pernyataan saksi di BAP sekaligus melakukan klarifikasi mengenai salah satu rapat Kemendikbudristek yang berisi pemaparan dan rekomendasi laptop Chromebook. Sebelumnya, Nadiem Makarim didakwa menerima keuntungan pribadi sebesar 809 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut keputusan pengadaan laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome diambil hanya untuk kepentingan bisnis agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang didirikan Nadiem. Sekarang pertanyaan saya, mungkin saya klarifikasi. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam paparan itu sudah ada rekomendasi konkret atau tidak dari tim? Kalau yang perbandingan itu sudah ada paparan satu slide, ini keunggulan Chromebook, ini keunggulan Windows. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang lebih banyak keunggulannya yang mana, Pak? Keunggulannya Chrome OS. Saudara, untuk mengetahui perkembangan sidang dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Denny Yosua. Rizka, apa saja fakta di persidangan yang terungkap dalam persidangan hari ini, Rizka? Ya, Cynthia, sebetulnya ada beberapa fakta yang menarik yang terungkap tadi dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat, di mana kalau misalkan kami juga bagi dua klaster terkait dengan fakta yang diungkapkan oleh dua orang mantan dirjen PAUD dan juga pendidikan dasar menengah. Ini tadi dikatakan bahwa adalah terkait dengan kewenangan dari yuristan ataupun staf khusus Nadiem Makarim ini terkait dengan melakukan kemudian mengasosiasikan begitu terkait dengan kebijakan-kebijakan Nadiem terhadap para pejabat-pejabat yang ada di bawah ataupun di Kementerian Pendidikan dan Ristek begitu. Di mana tadi dikatakan bahwa kebijakan juristan ini cukup luas sehingga memang dianggap bahwa juristan ini semacam satu kesatuan dengan Nadiem Makarim, sehingga apapun yang dikatakan oleh juristan ini dianggap merupakan mandat dari Nadiem Makarim. Dan kedua adalah terkait dengan proses arah kajian pembuatan kebijakan Permendikbud tentang Chromebook ini. Bagaimana kemudian peran juristan ini dalam setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ini untuk kemudian pengadaan digitalisasi pendidikan untuk di beberapa wilayah. Karena memang untuk terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh mantan Dirjen PAUD Dasmen Jumeri yang mengatakan bahwa kewenangan luas juristan ini kemudian mengatakan seluruh kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian datang dari Nadiem selaku menteri bersama dengan dua staf khususnya yakni juristan dan Fiona Handayani serta satu orang konsultan teknologi yakni Ibrahim Arif, sehingga memang untuk pejabat eselon 1 hingga eselon 2 ini tidak terlalu banyak dilibatkan ketika dalam membuat kebijakan terkait dengan pengadaan Chromebook. Ini adalah tadi pernyataan dari mantan Dirjen PAUD
PAUD Dasmen Jumeri. Nah, kemudian untuk selanjutnya mantan PLT Dirjen PAUD Dikdasmen tahun 2020 Hamid Muhammad mengatakan tentang kebijakan Permendikbud tentang KROM ini tidak sesuai dengan RPJMN, yang mana ini adalah merupakan rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang mana berdasarkan keterangannya untuk digitalisasi pendidikan ini seharusnya diprioritaskan untuk daerah 3T, namun ternyata selama pelaksanaannya justru kemudian dipusatkan di daerah-daerah yang sudah terakses internet dengan baik dan juga perkotaan. Jadi memang ini tidak sesuai dengan RPJMN. Dan kemudian adalah pengadaan digitalisasi pendidikan ini dikunci ataupun pada spesifikasi produk berbasis Chromebook yang sebelumnya ini belum ada dilaksanakan pengadaan, sehingga memang dikatakan oleh 2 orang dirjen ini bagaimana kemudian pengadaan Chromebook ini sebagaimana sudah tadi dikatakan seperti meramu kopi yang sudah siap disajikan. Jadi memang untuk pengadaannya ini sudah disesuaikan begitu. Terkait dengan yang terakhir adalah terkait dengan pernyataan Juristan dalam salah satu rapat yang mengatakan bahwa ada feedback sebesar 30% dari Google. Tadi fakta ini diungkap oleh PLT Dirjen PAUD Dikdasmen tahun 2020 Hamid Muhammad. Jadi memang hingga saat ini dari dua dari 7 saksi sudah dilakukan pemeriksaan, sehingga memang masih ada sekitar 5 orang saksi lagi yang akan menjalani pemeriksaan yang masih berlangsung hingga saat ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.